Bisa diberi tanggapannya pernyataan Anies dan Caimin terkait ibu kota. Oke. Ya, yang pertama kan kalau mau bicara tanggapan Pak Anies sebenarnya kan jauh sebelumnya sudah menanggapi, ya kan. Kalau dulunya kan di Makassar pernah dikatakan, setuju nggak IKN? Dia bilang ya pasti lanjutkan karena undang-undangnya sudah ada, ya kan. Terus pada salah satu wawancara dengan Muhammadiyah kalau saya nggak salah kan dia ditanya bagaimana IKN. Di situ saat itu berkomentar bahwa kalau misalnya untuk pemerataan saja maka pemindahan IKN tidak tepat. Lalu berkomentar bahwa ada baiknya kita kembangkan banyak kota-kota lain juga, kota kecil menjadi kota sedang menjadi kota besar, ya kan. Tetapi kan apa yang dinyatakan pada saat di acara Muhammadiyah itu keliru, menurut saya keliru pernyataan Pak Anies yang menyatakan untuk pemerataan saja. Oleh karena apa? Pemindahan IKN itu bukan satu-satunya pemerataan, ada banyak argumen yang terkait itu. Terus yang kedua, terkait jawabannya kenapa membangun satu kota, saya itu bukan membangun satu kota, membangun satu ibu kota, jadi harus dibedakan. Nah, kemarin itu kan angelnya seakan-akan pemerataan toh. Sebenarnya kalau misalnya tujuan IKN itu sudah ada di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Tujuannya, visinya itu membangun kota dunia untuk semua. Tujuannya yang pertama adalah membangun kota dunia berkelanjutan, simbol identitas nasional. Kemudian yang satu adalah penggerak ekonomi Indonesia masa depan. Jadi kalau misalnya komentar itu saya rasa kurang pas. Ada dua yang bisa jadi, sepertinya Pak Anies belum membaca semua dokumen di lampiran dua undang-undang, terus sepertinya tidak mengikuti perkembangan kajian-kajian yang dilakukan oleh Bappenas, kemudian sejumlah kementerian, LSM dan lain-lain, yang dimana kalau masalah kajian IKN ini kan berkembang sejak lama. Terus yang kedua, beliau menyampaikan juga pada saat diundang sama Dino Patidajal, Dino Patidajal. Terus kan komentarnya waktu itu seakan-akan IKN itu untuk ASN aja. Itu kan keliru. Sekarang kan misalnya dengan pembangunan IKN, banyak tenaga kerja, puluhan ribu tenaga kerja dari Kaltim, dari Jawa yang mayoritas, dari Sumatera itu bekerja di sini, berarti bukan ASN aja, ya kan. Terus sekarang Kaltim dapat limpahan dana yang lebih banyak dari sebelumnya, itu karena IKN juga. Begitu juga daerah-daerah lain. Saya sempat ke Sulawesi Barat yang memang salah satu wilayah yang terdekat di IKN, itu sedang mempersiapkan daerahnya menyambut ibu kota. Begitu juga dengan Sulawesi, ya kan. Begitu juga di Sulawesi Tenggara mempersiapkan diri. Sulawesi Tengah malah dia punya konsep untuk memotong leher Sulawesi supaya bisa lebih dekat IKN, karena ini alur laut Kepulauan Indonesia 2. Jadi banyak sebenarnya manfaatnya, ya kan. Nah, saya juga melihat sepertinya teman-teman ini selain kurang membaca dokumen dan mengkaji dokumen, sepertinya belum pernah ke IKN, ya. Kalaupun ke IKN mungkin satu kali aja, sehingga dia nggak tahu apa yang terjadi sesungguhnya di IKN, ya kan. Ini sekedar penyampaian aja. Terus ada yang bilang seakan-akan IKN itu dana IKN itu 460 triliun itu lebih bagus untuk misalnya tenaga kesehatan, tenaga honorer dan lain-lain loh. Ini kan bukan 460 triliun, kan cuma 19% atau sekitar 80 triliun atau 90 triliun, ya kan? Ya 100 triliun lah. Itu tidak seberapa dibanding sumbangsi Kalimantan Timur untuk Indonesia yang rata-rata 500 triliun sejak Indonesia merdeka, ya kan. Nah, terus kan masing-masing sudah ada proporsinya juga. Mau bicara stunting sudah ada Kementerian Kesehatan, itu ada anggarannya, itu tidak dikurangi, tetap jalan. Mau bicara pendidikan itu sudah ada Kementerian Pendidikan, itu tidak pernah
dikurangi, ya kan? Tapi kan ini kementerian lain juga ada. Nah, yang di cawe-cawe ini kementerian PUPR yang seharusnya membangun Indonesia secara keseluruhan itu proporsinya ke IKN dulu. Karena IKN dibangun itu konsepnya sudah ada untuk semua, untuk Kaltim. Jadi dengan IKN ini ya ke depan akan men-trigger adanya jalur transportasi Trans Kalimantan. Dengan adanya IKN ini men-trigger untuk membangun perbatasan Kalimantan. Kita kan tahu Indonesia ini ketimpang, Indonesia Barat maju, Indonesia Timur kecil, ya kan. Indonesia Barat, Jawa khususnya 150-an juta jiwa, Kalimantan Timur atau Kalimantan sedikit sekali. Penduduknya kita sekitar 6% aja di Kalimantan. Itu kan harus jadi pertimbangan, ya kan. Di sini sumber daya banyak, punya potensi untuk dikembangkan. Itu saya rasa itu terkait misalnya Cak Imin. Saya membaca berita terakhir tanggal 5 Desember itu dikemukakan juga Cak Imin tidak menolak IKN, ya kan, dan itu benar. Karena kan partai PKB itu adalah partai yang mengusung IKN sejak awal. Mulai dari penetapan undang-undang dan lain-lain sampai hari ini kan dia partai pendukung. Begitu juga dengan Nasdem. Nah, mengenai ungkapan kalau terpilih jadi presiden dia akan meninjau kembali. Loh, presiden di Indonesia kan harus konsultasi dengan DPR RI. Yakin nggak dia kuasai DPR RI secara keseluruhan? Iya kan? Kalau misalnya mengajukan usul ya sekarang aja. Bahkan kalau menurut saya kenapa tidak bicara di saat menjadi gubernur? Ya kan ada wewenang untuk mengkaji itu. Iya kan? Ya kalau saya sih pernyataan itu menyakiti orang Kalimantan Timur. Itu hati-hati, ya kan? Hati-hati, ya kan? Kalimantan Timur itu menyumbang kembali daerahnya untuk Indonesia, ya kan? Kalimantan Timur itu kayunya sudah habis, tambangnya diambil terus, minyaknya diambil terus. Ini membangun dengan nilai seupil kok dicawe-cawe, ya kan? Ya, janganlah misalnya, kalau misalnya dia tulis secara ilmiah. Yaitu jadi kalau misalnya jadi presiden misalnya anggaplah terpilih, apakah semudah itu untuk apa istilahnya tidak memindahkan? Kan di IKN ini sederhana kalau saya bahasanya, pemindahan pusat pemerintahan, ya kan? Ya kan itu sederhana, di mana-mana terjadi di seluruh dunia, bahkan Amerika sendiri sudah 9 kali memindahkan ibu kotanya. Tidak ada yang berubah dengan daerah-daerah sebelumnya. Brasil sudah ada, tapi semua tetap maju aja. Dan itulah konsep kita. Konsep negara itu, Jakarta tetap menjadi pusat bisnis. Jadi nanti konsepnya itu, IKN itu pusat pemerintahan, Jakarta pusat bisnis dan jasa. Tidak akan dikurangi kok. Ada juga yang bilang secara kesejarahan Soekarno-Hatta memproklamirkan di sana. Ya kan? Loh, tapi kan Jakarta juga simbol kolonialisme, bahkan istana-istana yang dipakai di sana itu apa milik Belanda kan, ya kan, di mana banyak raja-raja menghadap saat itu, ya kan. Nah saya jujur saja sebagai akademisi, ya kan, yang juga memang aktif mengkaji ini. Jadi kami mengkaji ini waktu mulai dari dekat sebelum IKN dipindahkan. Bahkan di tahun 2010, kami masih ada videonya, kami sudah membahas ini 2010 loh. Kami ada videonya, itu sudah bahas IKN. Mengupayakan IKN tidak di Pulau Jawa lagi, tapi di luar Pulau Jawa. Saat itu saya usulkan di Sulawesi Selatan, Makassar, karena waktu itu kebetulan dibangun Center Point of Indonesia, rencana salah satu istana, karena memang secara kesejarahan juga di zaman Jepang itu jadi pusat, karena secara pertahanan sangat bagus. Ya kan, terus ada berada di tengah di Indonesia juga. Jadi maksud saya silahkan kampanye terkait IKN, akan tetapi jangan sampai, ya kan, jangan sampai menjadi catatan sejarah bahwa dengan komentar-komentar Anda, yaitu yang pertama akan menyakiti hati orang Kalimantan Timur dan Kalimantan, ya kan. Kemudian jangan sekali-sekali, kalau misalnya yang kedua,
hati-hatilah dalam berucap karena itu akan mempengaruhi investasi atau semangat investor yang sedang maju-majunya. Kan saya sudah sampaikan, ya kan. Kalau mau jadi kritikus silahkan aja, ya kan. Jangan hanya karena misalnya 20% pembangunan IKN pakai APBN yang kalau dipresentasikan nilainya 89 sampai 90-an triliun, Anda itu kayak kebakaran jenggot. Padahal ini dibangun di daerah yang memberi sumbangsi yang tidak sedikit kepada Republik, ya kan. Coba bayangkan, kenapa tidak mengkritisi yang di Jakarta kemarin kereta api cepat dan lain-lain, yang ratusan triliun, kan, ya kan, jangan aneh-aneh lah. Jangan juga bilang seakan-akan ini membangun satu kota saja. Ini bukan membangun satu kota, membangun satu ibu kota untuk Indonesia di 2045. Dibedakan dong, membangun kota seakan-akan Anda menyatakan bahwa membangun satu kota kan sudah nyata, bukan membangun satu kota kemudian membandingkan lebih bagus membangun banyak kota, kan beda membangun satu kota dengan membangun banyak kota, ya kan. Sekarang juga masih terbuka kaji aja mau dari segi mana, ya kan. Dari segi duit kan tidak ada yang terlalu dibebankan mengenai dana, ya kan. Sekarang kan dibuat pertanggungjawaban PUPR. Anda menjual seakan-akan untuk kesehatan, untuk pendidikan, kan itu anggarannya masing-masing, dan hingga saat ini kan tidak ada yang dikurangi, dan itu sudah ada proporsinya, iya kan. Anda bilang bahwa seakan-akan yang akan menikmati ASN saja, itu astagfirullah, itu banyak orang-orang yang tidak punya uang, itu yang misalnya dari masyarakat miskin yang pekerja di sana di KN itu yang menikmati itu, ya. Ya Kaltim itu menyumbangkan wilayahnya loh, ya kan. Ya karena berharap juga suatu saat dampak IKN ini Kaltim dilirik pembangunannya, ya kan. Itu saya hanya menyarankan karena Nasdem dan PKB adalah bagian dari pengusung IKN, ya hati-hatilah, masa mau kontradiktif dengan apa yang disampaikan. Ya kami kan bagaimana bisa kan itu. Tapi insya Allah saya rasa kalau hanya wacananya terbatas akan mengkaji, ya kan tidak harus jadi presiden kita kaji. Kalau memang untuk kepentingan bangsa, segera sampaikan. Yang dirugikan apa sih? Kan pertanyaan sederhana. Pemindahan IKN ini yang dirugikan siapa? Apakah merugikan pendidikan kita? Apakah merugikan kesehatan kita? Atau misalnya, kan tidak. Mereka berjalan sesuai proporsinya. Anda menjual stunting kan tidak diganggu, ada anggarannya masing-masing. Guru ada kan anggarannya, kan tidak dipotong. Ya hanya saja kalau jujur saja, kalau seandainya saja dana Kaltim saja tidak semuanya dikirim untuk negara, cukup kok untuk membangun IKN itu. Dan ini IKN ini untuk dunia, satu konsep yang tidak bisa hilang bahwa akan tetap menjadi paru-paru dunia, ya kan. Ya malah kami secara lebih luas menggandeng Universitas Darussalam, Sarawak, sejumlah universitas yang ada di Kalimantan untuk menjaga hutan Kalimantan, ya kan. Ya kan. Jadi kalau ada yang bilang ini untuk pemerataan saja, bukan, kan nyata sekali di dalam undang-undang. Kalau ada yang bilang bahwa ini IKN akan mengganggu stunting dan pendidikan, tidak, karena proporsinya masing-masing sudah ada, ya kan. Kalau ada yang bilang mengganggu lingkungan, kan mulai dari konsep hingga langkah yang dilakukan kan untuk memperbaiki lingkungan. Ya saya tidak tahu, kecuali mereka jarang ke IKN. Jadi kalau mau berkomentar, ada dua hal yang saya mau sampaikan. Pelajari dokumen yang ada secara jelimet, lihat langkah-langkah, kemudian rajin-rajinlah ke IKN lihat. Ya jangan melihat dari jauh kemudian berkomentar, ya kan. Ya karena hati-hati juga berkomentar lah, ya kan. Apalagi sudah masuk proyek strategis nasional, tidak gampang loh. Itu untuk menjadi proyek strategis nasional tidak gampang. Ya. Ya silakan berdebat untuk hal-hal lain, tapi jangan merugikan
hal-hal yang sifatnya strategis, ya kan. Jangan sampai suatu saat akan tercatat dalam sejarah sebagai pengkhianat IKN. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Cocok aja.